balik lagi di podcast Tani. Senang rasanya bisa bertemu lagi dengan pendengar setiap podcast Tani. Di sini sudah ada aku, Safira Wijaya, sebagai MC, dan juga ditemani oleh dua rekan aku yang lainnya. Boleh diperkenalkan? Halo Safira, halo semuanya. Senang banget bisa balik ngobrol bareng sama kalian. Halo semua, halo pendengar setia. Wah, topik hari ini kayaknya bakal seru banget ya Mbak Safira. Iya, betul banget Mas Helmi. Pada siang hari ini kita akan ngobrol dan ngebahas tentang kesiapsiagaan ASN. Apa sih kesiapsiagaan ASN? Kalau yang aku tahu ya, Mas Helmi, sebagai ASN, tentang kesiapsiagaan itu yang pasti kita harus selalu siap untuk ditugaskan dan ditempatkan kemanapun dan kapanpun. Bukan begitu, Mas? Ya betul. Bahkan seringkali penugasan itu bisa membawa pengalaman baru buat kita, baik secara profesional maupun secara personal. Saya sendiri sih pernah berpikir ya, wah kalau tiba-tiba saya ditugaskan di tempat ini, gimana ya? Apa ya yang harus saya siapkan? Nah, itu dia. Apalagi kan nggak semua orang yang Mas langsung bisa adaptasi dengan lingkungan baru, budaya yang berbeda, atau bahkan tantangan pekerjaan yang berbeda. Tapi disitulah menariknya jadi ASN. Kita bisa dapat banyak pengalaman yang nggak semua profesi punya. Membahas topik kita lebih dalam, kita sudah ada kedatangan bintang tamu spesial pada siang hari ini yang akan membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan pastinya yang sesuai dengan topik kita. Telah hadir bersama kita Ibu Elizabeth Panjaitan, seorang Pranata SDM Aparatur yang juga merupakan seorang ASN di instansi SMK PP Negeri Banjarbaru Kementerian Pertanian. Boleh disapa dulu Ibu Elizabeth. Baik, terima Selamat kasih siang Mbak Ibu. Kira. Ya, apakah suara saya kedengaran? Sudah Ibu, sudah Benar, jelas. Ibu. Ya, ya. Selamat sore dan terima kasih atas undangannya di podcast Tani pada hari ini. Baik, Ibu Elizabeth, sebelumnya mohon izin ya Bu. Bolehkah Ibu berkenan untuk perkenalan diri sebentar kepada kita juga, presenter dan juga para sobat tani yang ada di rumah. Baik, sebelumnya terima kasih kepada tim podcast Tani sudah mengundang saya untuk berhadir di kegiatan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Panjaitan. Saya seorang ASN dan juga seorang eh, yang menjabat sebagai Peranata SDM Aparatur Terampil di instansi SMK PP Negeri Banjarbaru. Saat ini kesibukannya ya mungkin sebagai seorang petugas istilahnya kepegawaian ya, lagi menangani kepegawaian dan juga sering juga ada kegiatan di dalam maupun di luar dari kantor. Kalau boleh tahu Bu, Ibu sudah berapa lama berprofesi sebagai ASN? Saya jadi ASN itu di bulan Maret tahun 2022 penerimaannya, tapi tesnya di tahun 2021 dan semenjak saya masuk ke sini jabatan sudah melekat sebagai Peranata SDM Aparatur. Izin bertanya ya Ibu, selama berarti 2 tahun 3 tahun ini Ibu mengabdi, Ibu udah dinas kemana aja ya Bu? Atau dari awal sudah di SMK itu Bu? Oh ya, kalau dari awal kan memang saya pemilihannya ngambilnya di SMK PP Banjarbaru, tapi ketika sudah sampai di sini, kita sudah berkali-kali juga perjalanan ke dinas luar daerah, ada provinsi kalau di Kalimantan Selatan ya. Kita sudah jalan keliling Kabupaten Kalimantan Selatan yang ada di Kalimantan Selatan ini. Lalu kita juga sudah pernah melaksanakan kegiatan program dari Pak Prabowo Swasembada Pangan yang namanya untuk dari eselon kita sendiri Brigade Pangan. Untuk yang kegiatan selain Brigade Pangan, saya sebagai eh, ditunjuk masuk ke dalam SK Monef Program Yes, di mana Program Yes ini adalah program bagi wirausaha muda pertanian yang berkecimpung dalam bidang pertanian, peternakan, dan juga bagian hortikultura jika misalkan ada ya usahanya. Nah, di situ kita memonef turun ke lapangan untuk memantau perkembangan usaha dan juga membantu para petani milenial yang berniat untuk menjalankan usaha di bidang pertanian terutama. Oke, izin bertanya Ibu.
tantangan selama penugasan itu apa aja ya Bu? Sama persiapan apa aja yang harus disiapkan selama penugasan itu Bu? Kalau menurut saya secara pribadi, kalau tantangan yang sudah dilaluin sejauh ini ya, mungkin kita perlu kesiapan mental ya, yang perlu kita milikin ketika kita dihadapkan untuk menjalankan tugas negara, termasuk kesiapsiagaan bela negara itu kan terdiri dari bersedia ditempatkan kemana saja, atau misalkan ketika kita melaksanakan kegiatan itu, kita harus turun berperan serta membangun suatu negara itu menjadi lebih baik lagi. Kalau untuk tantangannya kan mungkin kita seperti saya kemarin kegiatan swasembada pangan pun kita ditempatkan secara tiba-tiba ya. Itu tuh dihubungin tengah malam, besok harus berangkat gitu. Kita nggak ada persiapan apa-apa nih gini. Jam 12 malam dihubungin, lalu kita harus packing. Harus ke Kalimantan Tengah yang notabene jaraknya itu tuh nggak sejam 2 jam dari rumah ya. Malah kita perjalanannya menempuh sekitar 5 jam atau 6 jam perjalanan. Setelah itu kita menaiki perahu kecil. Perahu kecil untuk sampai ke tempat di mana lokasi kita bekerja nanti. Dan sampai di sana pun kita nggak notabene-nya dapat tempat. Di situ kita dituntut untuk lebih mandiri. eh, karena kan ketika kita nyampe di sana, orang dari BPP, BPP itu kan penyuluhan bagian pertanian ya, kantornya itu tuh mereka tidak menyediakan untuk rumah dinas, jadi kita harus pintar bersosialisasi juga. Bersosialisasi, perkenalan dengan orang BPP-nya, perkenalan dengan masyarakat sekitar. Jadi kita juga melihat situasi lingkungan yang ada kita di mana tempatkan di lokasi tersebut. Ketika misalkan kita sudah plot tempatnya di sini gitu ya. Jadi kita pertama-tama itu kita mencari informasi tentang apa, gambaran tentang lokasi di sekitar kita itu seperti apa, masyarakatnya bagaimana. Dan juga kita sebelumnya itu juga harus menyiapkan mental maupun fisik berupa misalkan ya, kalau misalkan kita mau ketempatkan ke sana kesehatan harus perlu dijaga karena inti dari setiap kegiatan yang kita lakukan itu pun kita membutuhkan yang namanya fisik yang sehat dan mental yang kuat. Berarti kita pertama kali itu benar-benar kaget ibu ya, langsung dapat malam-malamnya, besoknya langsung berangkat ibu. Ya, pastinya kaget ya karena kan sebelumnya kita hanya disuruh sosialisasi nih. Ikut Hmm. sosialisasi ke Jakarta bahwasanya ini ada brigade pangan gitu. Nggak tahu, nggak expect bahwasanya kita bakalan dikirim. Tiba-tiba dadakan jam 12 malam dapat telepon, besok harus berangkat. Nah, itu yang harus kita perlukan mental. Pertama kali kita kan namanya berangkat ke tempat jauh, meninggalkan keluarga. Misalkan kalau kita punya yang sudah menikah, meninggalkan suami sendiri di rumah, yang notabene-nya kita biasanya eh, bersama gitu ya. Ini bahkan jalanin sendiri, menghadapi lingkungan sekitar kita yang tadinya misalkan kondisi lingkungannya masyarakatnya juga, misalkan untuk kondisi air yang kita pakai pun sehari-hari itu kita harus bisa beradaptasi gitu. Kalau di sini kan airnya mungkin bagus. Tapi kalau untuk kondisi di Kalimantan Tengah sendiri itu kan lebih ke airnya itu tuh agak keruh ya. Jadi kadang kita sensitif ke kulit. Jadi kita cara mengatasi kita sendiri supaya kulit kita nggak sensitif, atau misalkan rambut kita nggak kering apa segala macam, itu juga harus pintar-pintar kita untuk mengatasinya seperti itu. Di Kalimantan itu tuh lokasinya ada di mana ya Bu? Gitu. Ya, kalau saya kemarin itu penempatannya di Kahayan Kuala. Kahayan Kuala itu berada di Kabupaten Pulang Pisau di Kalimantan Tengah. Nah, di situ pun kan kendalanya mungkin banyak ya. Secara kita menghadapi para petani yang pemikiran mindsetnya itu tuh tidak seluas kita-kita yang ada di kota. Dan itu untuk konsolidasinya juga, koordinasinya segala macamnya kita banyak menghadapi tantangannya. Ketika kita terjun ke lapangannya, saya ini bukan basicnya pertanian, tapi ketika kita sudah memasuki ranah Kementerian Pertanian, kita juga dituntut harus mempelajari eh, sedikit banyaknya tentang pertanian itu seperti apa, seperti itu, Mas. Baik, Bu. Baik, Ibu Elizabeth, jawaban yang sangat ini ya, menambah pengetahuan kita tentang pengalaman Ibu dan juga pengalaman tentang kesiapsiagaan sebagai ASN. Mungkin kayaknya cukup sampai di sini dulu podcast kita karena durasi. Ya. Semoga para sobat tani di rumah bisa mendapatkan informasi yang sebelumnya belum pernah diketahui oleh sobat tani dan juga tentunya untuk kita.
yang ada di sini semuanya. Kemudian izin untuk saya rangkum, Ibu, tentang materi yang tadi sudah disampaikan, yaitu adalah tantangan dalam menghadapi kesiapsiagaan sebagai ASN. Yang itu yang pertama kita itu harus menyiapkan mental tentunya dan juga fisik. Karena jangan sampai nanti tiba-tiba malamnya disuruh pergi kemana, tapi ternyata fisik kita sedang tidak sehat atau lagi sakit, itu kan tidak bisa mendukung pekerjaan kita nantinya gitu ya, Bu. Kemudian apabila kita ditempatkan di suatu daerah, ada baiknya kita untuk mencari informasi terlebih dahulu tentang daerah tersebut, bagaimana keadaan di sana, kemudian budayanya, masyarakatnya, dan juga apa-apa saja yang harus kita persiapkan nantinya pada saat kita menginjakkan daerah tersebut. Mungkin itu aja dari aku sebagai MC di podcast Tani. Kami semua pamit undur diri. Terima kasih Ibu Elizabeth atas waktu dan kesempatannya karena sudah mau menjadi narasumber yang sangat luar biasa pada siang hari ini, Bu. Baik, terima Ya, kasih terima kasih untuk Bu. semuanya, Mbak Sapira, Mas Septian, dan juga Mas Helmi. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Sehat selalu ya Bu. Amin. Terima kasih. Oke, segitu dulu podcast hari ini di Podcast Tani. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Bye!